Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya dimanapun kita berada pagi hari ini kita tetap bersuka cita karena Tuhan Yesus selalu ada bersama-sama dengan kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hati kita pagi hari ini. Kita mau memuji menyembah Tuhan dan kita percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kita pagi hari ini. Mari kita satukan hati kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebaikan Tuhan, buat kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih hari ini kami masih ada, sebagaimana kami ada. Itu semua karena anugerah Tuhan. Kami percaya dimanapun kami berada saat ini, Tuhan hadir di tengah-tengah kami, karena kuasa Tuhan tidak terbatas. Terima kasih Bapa, Kau ambil alih ibadah kami pagi hari ini. Kami siapkan hati kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Mari dengan segenap hati kita naikkan pujian ini. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya. Katakan berseru, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya, amin, yang datang dengan segenap hatinya. Mari berseru, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu.
hanya kemuliaan-Mu. Mari sembah Tuhan pagi hari ini Bapak Ibu Saudara. Mari ucapkan terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Mari naikkan syukur-Mu Bapak Ibu Saudara pagi hari ini. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu Bapa. Terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih buat kasih setia-Mu. Kami masih ada hari ini Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Yesus. Terima kasih. Sungguh Engkau sangat baik bagi kami Tuhan. Kau sungguh-sungguh baik Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Kami bersyukur. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari angkat tanganmu Bapak Ibu Saudara. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekali lagi dengan segenap hati, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Mari berikan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus yang dahsyat. Amin. Saudara yang siap memuji Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Saudara tetap bersuka cita pagi hari ini, amin. Mari kita naikkan syukur kita bersama-sama kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Mari Bapak Ibu
Saudara, dimanapun engkau berada pagi hari ini, sama-sama kita bersorak-sorai bagi Tuhan kita yang dahsyat. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Katakan haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Amin. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Mari angkat tanganmu saudara, katakan soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Sekali lagi soraklah. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Amin. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari siapkan hati kita pagi hari ini. Kita akan diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Kita percaya bahwa firman Tuhan yang berkuasa itu yang akan meneguhkan setiap kita, yang akan menguatkan dan memberikan pengharapan yang baru bagi saya dan saudara. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Katakan bersamamu Bapa. Semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Mari dengan segenap hati Bapak Ibu Saudara, Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak
dunia, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Ya, salam, selamat pagi Bapak Ibu yang ada di rumah masing-masing. Pagi ini kita akan bersama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelum kita bersama-sama belajar, kita akan berdoa. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kasih setiamu. Terima kasih pagi ini kami boleh sama-sama rindu belajar akan kebenaran firman-Mu. Berkati kami semua agar kami boleh memahami dan mengerti akan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, pagi ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur nomor 62 ayat 6 sampai ayat yang ke-9. Saya akan bacakan. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu, kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Amin buat firman Tuhan. Pagi ini kita akan bersama-sama belajar dalam satu tema, yaitu tentang hidup tenang. Semua orang pasti ingin hidup tenang. Semua orang pasti ingin hidupnya baik-baik saja. Siapa sih yang tidak mau tenang? Namun kadang orang ada mengatakan, hidup saya akan bisa tenang kalau saya memiliki pekerjaan yang bagus, gaji yang besar, jabatan yang bagus, atau harta yang banyak, atau uang yang banyak. Apakah mungkin dengan kita memiliki hal demikian, ketenangan ada dalam jiwa kita? Saya yakin tidak. Contoh misalnya, kalau orang yang mempunyai banyak harta, saya yakin pasti kekhawatiran ada dalam diri mereka. Takut uangnya dicuri, takut ditipu, takut dirampok, takut sebagainya. Kapan saja bisa hilang. Apa yang kita miliki di dunia ini tidak ada yang kekal. Kapan saja bisa hilang. Kapan Tuhan mau ambil, Tuhan bisa ambil. Tetapi ketenangan dalam jiwa kita akan kita dapatkan itu bukan pada apa yang kita miliki, tetapi Tuhan yang kita miliki. Kalau kita memiliki sumber yang benar, maka ketenangan jiwa kita juga akan benar dalam kehidupan kita. Nah, makanya pagi ini kita belajar tentang Daud. Bagaimana di masa-masa sulit dia bisa mengatakan bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang. Sekalipun keadaan masa sulit, dia dikejar-kejar Saul untuk dibunuh, tapi itu tidak mempengaruhi sukacita Daud. Nah, ada 3 hal yang kita belajar. Yang pertama yaitu bagaimana Daud bisa tenang. Pertama adalah Daud mengetahui bahwa Tuhan adalah sumber ketenangan bagi dirinya. Kita lihat ayat 6. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang. Daud memahami bahwa Tuhan itu adalah sumber ketenangan bagi dirinya. Segala sesuatu di lingkungannya, apa yang dia miliki tidak mempengaruhi keadaan untuk dia tetap dekat sama Tuhan. Ya, sekalipun dia masa-masa sulit, tapi dia tetap mengatakan bahwa saya tahu bahwa di dekat Tuhan saya bisa tenang. Sekalipun masa sulit sekalipun.
Dan itu yang Daud rasakan. Sama halnya dengan Ayub. Segala sesuatu yang Ayub miliki hilang. Diambil Tuhan. Anak-anak, hewan ternak, harta, bahkan istri dan orang terdekatnya menyalahkan Ayub. Namun hal itu tidak mempengaruhi iman Ayub terhadap Tuhan. Bahkan di dalam Ayub pasal 1 ayat 21, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah Tuhan. Ayub mengatakan hal yang luar biasa. Artinya apa? Ayub betul-betul memahami bahwa segala yang dia miliki itu bukan miliknya. Segala sesuatu yang dia miliki yang hilang itu tidak mempengaruhi kepercayaannya kepada Tuhan, tidak mempengaruhi ketenangannya kepada Tuhan. Kenapa? Karena Ayub memahami bahwa ketenangan sejati adanya hanya pada Tuhan Yesus. Yang pertama yang membuat Daud bisa tenang dalam masa adalah dia memahami bahwa Tuhan adalah sumber ketenangan sejati. Mari kita belajar dari kehidupan Ayub dan Daud ini. Oke, yang kedua, kenapa Daud bisa tenang di masa-masa sulit? Yang kedua adalah penguasaan diri. Daud adalah orang yang bisa menguasai diri di saat masa-masa sulit dalam hidupnya. Kita lihat, Daud selalu punya kesempatan untuk membunuh Saul. Selalu ada cara untuk dia membunuh Saul, tetapi dia tidak melakukannya. Sekalipun masa-masa sulit dia dikejar oleh Saul untuk dibunuh, bukan hal yang gampang untuk Daud hadapi. Tetapi ketika dia mempunyai kesempatan untuk membunuh, dia tidak memilih itu. Kenapa? Karena saya yakin dia memiliki jauh rasa takut kepada Tuhan daripada rasa takut dibunuh oleh Saul. Seharusnya dia bisa membunuh Saul, tapi dia tidak melakukan. Kenapa? Dia lebih takut kepada Tuhan daripada kepada Saul. Kenapa dia memiliki penguasaan diri? Kita lihat di dalam 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-7. Firman Tuhan mengatakan gini, kesudahan segala sesuatunya sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Nah, Daud adalah pribadi yang bisa menguasai dirinya di tengah-tengah masa-masa sulit. Ya, kelemahan terbesar dari manusia adalah menguasai diri, mengalahkan diri sendiri. Itu sangat susah, sangat sulit. Apalagi di situasi yang tidak memungkinkan. Tapi kita lihat bagaimana Daud, bagaimana Ayub bisa menguasai diri mereka, bisa memilih untuk terus dekat sama Tuhan, sekalipun dalam keadaan yang terhimpit, sekalipun dalam masa-masa yang sulit. Nah, jadi yang kedua yang kita mau belajar dari kehidupan Daud adalah menguasai diri. Sama juga dengan keadaan kita sekarang. Mungkin kita melihat di WA, di Facebook, di grup-grup banyak share-share tentang masalah corona ini. Tapi biarlah itu tidak mempengaruhi iman kita. Tapi yang berpengaruh dalam kehidupan kita adalah iman percaya kita kepada Tuhan. Jangan sampai keadaan di luar sekitar kita menguasai hidup kita. Bukan iman kita yang menguasai kita. Sebagai orang percaya, tentu hidup kita harus berdampak. Tentu hidup kita harus menggambarkan kasih Kristus dalam kehidupan kita. Ya, jangan mudah terpengaruh oleh keadaan di sekitar. Kita lihat kehidupan Daud dan Ayub. Mereka bukan orang-orang yang dikendalikan oleh masalah yang ada di luar diri mereka. Tetapi mereka adalah orang-orang yang dipengaruhi oleh iman mereka kepada Tuhan. Jadi Daud mengajarkan kita yang kedua adalah belajar menguasai diri di saat masa-masa sulit. Ya. Yang ketiga, bagaimana Daud bisa tenang dalam menghadapi masa-masa sulit. Yang ketiga adalah Daud membangun relasi dengan Tuhan atau membangun hubungan dengan Tuhan. Kita lihat ayat yang ke-9. Percaya kepada Tuhan setiap waktu, hai umatku, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Percayalah kepada Tuhan setiap waktu.
Ketenangan sejati hanya bersumber dari Tuhan. Curahkanlah isi hatimu. Curahkan di sini berarti kita membangun relasi, membangun hubungan dengan Tuhan, intim dengan Tuhan. Bagaimana kita mengetahui bahwa Tuhan adalah sumber ketenangan dalam hidup kita kalau kita tidak mendekat ke sumber tersebut? Sama halnya kalau kita haus, tentu yang kita cari adalah air. Nah, banyak jenis air, air lumpur, air susu, air apa. Tetapi mana air yang menyehatkan untuk tubuh kita? Jangan sampai kita salah minum, salah memahami air apa yang bisa menyegarkan dan menghilangkan rasa haus kita. Sama dengan ketenangan kita. Kalau kita salah mencari sumber ketenangan, maka jiwa kita juga akan salah memahami ketenangan itu. Jadi bangun relasi dengan Tuhan. Karena dengan demikian, hanya dengan membangun relasi dengan Tuhan, baru kita bisa mendapatkan ketenangan. Kita lihat lagi dalam 1 Petrus tadi, ayat 4 ayat yang ke-7. Kesudahan segala sesuatunya sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Ya, membangun relasi itu dalam bentuk doa. Komunikasi kita dengan Tuhan, relasi kita dengan Tuhan bagaimana? Tuhan mengajarkan kita untuk selalu dekat sama Tuhan. Tuhan mengajarkan kita melalui tokoh-tokoh Alkitab untuk kita belajar bagaimana kita bertindak dalam masa-masa sulit. Apalagi dalam masa-masa sulit sekarang ini, tentu ini sedikit banyaknya berdampak dalam kehidupan kita. Tapi saya percaya, kita sebagai orang percaya, hal-hal demikian tentu tidak akan mempengaruhi kita. Tetapi iman kita kepada Tuhanlah yang mempengaruhi kehidupan kita, pola pikir kita, bahkan tindakan kita. Di tengah masa-masa sulit, memang sangat susah untuk kita bisa hidup tenang. Tetapi percaya bahwa ketenangan sejati itu hanya ada di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Demikian firman Tuhan yang bisa saya bagikan pagi hari ini. Jadi kita ingat 3 hal bagaimana caranya supaya kita bisa hidup tenang. Yang pertama adalah memahami bahwa Tuhan adalah sumber ketenangan. Yang kedua, kita belajar untuk menguasai diri. Yang ketiga adalah kita membangun relasi yang baik dengan Tuhan melalui doa. Ya, demikian firman Tuhan. Kita akan berdoa, Tuhan, terima kasih atas kebenaran firman-Mu. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Berkati kami, biarlah kami dalam masa-masa sulit ini kami bisa menghadapinya. Kami terus berjalan di dalam ketenangan-Mu Tuhan. Bahkan Engkau akan memberikan kami kekuatan melewati masa-masa sulit ini. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua yang ada di rumah kami masing-masing. Berkati usaha pekerjaan kami Tuhan. Apapun yang kami lakukan Tuhan, Engkau buat berhasil. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikian firman Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Harapan saya bahwa kita tetap sehat dalam lindungan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Kita akan mengakhiri ibadah kita siang hari ini. Segala pujian, syukur, hormat hanya bagi Tuhan Yesus. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, katakan Hosana. Hosana, layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya.
besar termulia. Haleluya. Mari umat Tuhan yang dikasih Tuhan, angkat iman percayamu untuk menerima berkat dengan mengangkat kedua belah tanganmu ke hadapannya. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, hasil ternakmu, adonanmu, bakulmu, diberkatilah keluar masukmu, dibiarkan musuhmu maju berperang melawan kau terpukul kahak olehmu, dan apa yang sedang engkau usahakan Tuhan berkati. Engkau semakin naik dan tidak pernah turun. Engkau menjadi kepala dan engkau menjadi ekor. Mulai pagi siang hari ini sampai kekal selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan, dilindungi dan disertai Tuhan dan dipelihara Tuhan, sama-sama kita katakan Amin.